Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Texer, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam lindungan Allah dan sehat ya. Amin. Sebelumnya let me introduce myself. Nama saya Siti Fajriati Ramadhani yang akan membawa kalian dalam program Bisik Asik, yakni bincang seputar info pajak dengan asyik bersama Bu Habibah selaku salah satu pembina Tax Center IAIN Kudus. So, let's be in the topic tentang Tax Center itu apa dan bagaimana kegiatannya. Kita membicarakan atau memperbincangkan dengan asyik masalah Tax Center ya Bu ya, bukan masalah sih, tapi seputar Tax Center. Dalam pengertian Tax Center itu sendiri apa sih Bu? Terima kasih. Jadi teman-teman, untuk rekan pajak yang ada di IAIN Kudus dan yang ada di luar kampus, sebenarnya Tax Center itu merupakan salah satu mitra dari Kementerian Keuangan yang di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kita ada di wilayah Jawa Tengah, jadi kita kerjasamanya dengan Kanwil DJP Jateng 1. Secara Tax Center itu nanti kegiatannya mensupport dari programnya pemerintah, terutama untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak yang ada di Indonesia, sehingga nanti akademisi, jadi pihak kampus perguruan tinggi itu bisa menyelenggarakan kegiatan yang bisa meningkatkan peran serta dari Dirjen Pajak supaya ada peningkatan secara signifikan, ya seperti itu, supaya nanti masyarakat itu menjadi lebih dekat dengan pemenuhan kewajiban pajaknya, tidak merasa alergi, tidak takut dengan memenuhi kewajiban pajaknya. Jadi kita mulainya itu dari lingkup perguruan tinggi sehingga nanti mahasiswa bisa berperan serta ke masyarakat, seperti itu. Kalau mahasiswa mendaftar ke Tax Center itu nanti kegiatannya sama aja, kita seperti antar mediasi dari pemerintah ke masyarakat gitu ya Bu ya? Iya, bisa seperti itu. Manfaat atau benefit dari mahasiswa untuk mengikuti Tax Center ini apa sih? Jadi kita perkenalkan dulu yang ada di IAIN Kudus. Tax Centernya itu ada 5 divisi, ada Resource Development, kemudian ada Service and Information, Student Tax Club, kemudian ada Event and Creative Department, terus yang terakhir ada Training and Human Resource. Jadi dari beberapa departemen itu sudah dibuat program kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan di lingkup kampus. Misalnya yang kemarin sudah terlaksana ada event yang bertajuknya BDS. BDS itu Business Development Service. Jadi kita kerjasamanya dengan KPP Kudus karena IAIN Kudus ada di wilayahnya. Kemudian kita menggandeng UMKM untuk mengikuti kegiatan bersama yang istilahnya di situ tidak membahas tentang kewajiban pajak. Jadi BDS-nya kemarin itu pada fokus kegiatannya untuk membantu UMKM dalam melakukan teknik pemasaran yang produktif. Kemarin kita gandeng dengan pihak Blibli.com. Ya. Jadi kemarin Business Development Service itu menggait antara 3 organisasi atau 3 instansi, yaitu FEBI IAIN Kudus atau Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Kudus, lalu UMKM, kemudian KPP Kudus dan Blibli.com. Lalu dari kelima divisi kegiatan yang diselenggarakan oleh Tax Center IAIN Kudus, apakah ada program unggulannya Bu dalam kegiatan Tax Center ini? Jadi untuk Tax Center IAIN Kudus sebenarnya ini sudah tahun kedua kita dipercaya untuk bisa menyelenggarakan seleksi relawan pajak. Untuk tahun ini 2023 Tax Center IAIN Kudus sudah mendapatkan kuota dari Kanwil itu sebanyak 31 untuk mahasiswa bisa mengikuti program relawan pajak. Jadi nanti mahasiswa bisa memilih sesuai dengan
domisili terdekatnya ada di KPP Kudus, kemudian KPP Jepara, KPP Pati, dan KP2KP Rembang. Dalam relawan tersebut, jika sudah lolos kan pasti sudah diputuskan untuk ditempatkan di KPP yang sudah dipilih. Kemudian kegiatan kita dalam relawan tersebut itu kita melakukan apa aja? Oke. Untuk relawan pajak, jadi teman-teman mahasiswa yang mulai berminat untuk mengikuti seleksi, karena kita sudah buka seleksinya mulai kemarin tanggal 12 Januari 2023. Jadi nanti mahasiswa yang lolos seleksi relawan pajak yang diselenggarakan oleh IAIN Kudus nanti akan diberikan pembekalan terlebih dahulu supaya mahasiswa bisa mengetahui apa yang nanti akan dikerjakan waktu melaksanakan tugasnya sebagai relawan pajak. Jadi kurang lebih begini, nanti mahasiswa yang menjadi relawan pajak ditempatkan sesuai dengan KPP pilihannya masing-masing. Di situ nanti akan membantu penyelenggaraan untuk asistensi pengisian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, terutama fokusnya itu. Karena sesuai dengan yang kita ketahui, kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu kan ada batas minimalnya untuk pelaporan SPT tahunannya. Itu mulai sampai dengan bulan Maret. Jadi penugasan untuk relawan pajak nanti akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret. Selama 2 bulan, mahasiswa diupayakan bisa fokus menyelenggarakan kegiatan relawan ini. Jadi bisa mendaftar untuk mahasiswa yang sudah menempuh perkuliahan. Jadi di semester akhir nanti bisa mengikuti program ini, karena untuk kegiatan relawan pajak seharusnya memang mahasiswa yang bisa fokus untuk membantu KPP melakukan kegiatan asistensi pengisian SPT. Jadi itu nanti kalau untuk orang pribadi kan harusnya formnya ada itu 3. Ada yang 1770S, ada 1770SS, dan ada yang 1770. Nanti kita akan membekali mahasiswa sesuai dengan karakternya wajib pajak orang pribadi. Jadi tidak keliru menggunakan form SPT-nya, ya seperti itu. Oke, jadi kegiatan dalam relawan ini kita membantu asistensi wajib pajak untuk mengisi formulir. Berarti dalam menempuh kegiatan relawan ini kita menempuh selama 2 bulan ya Bu 2 ya? bulan. Jadi khususkan bagi semester akhir ya? Mahasiswa semester akhir? Diusahakan untuk mahasiswa semester akhir, ya. Banyak apa? Kegiatannya dari masing-masing KPP, mereka pasti punya semacam agenda ya, karena memang butuh bantuan dari mahasiswa, jadi kita melakukan sinergi lah. Jadi nanti mahasiswa bisa berkoordinasi sesuai dengan KPP yang ditempati masing-masing. Oke, jadi seperti itu kegiatan dari Tech Center IAIN Kudus dengan program unggulan seleksi relawan pajak bagi mahasiswa semester akhir. Jadi tidak hanya dalam lingkup FEBI saja ya, bisa di luar FEBI ya Bu ya? Oke, bisa. Dengan syarat semester akhir ya. Oke, jadi benefit dalam mengikuti relawan pajak itu bagaimana Ibu? Banyak sekali pengalaman yang nanti bisa diterima oleh relawan pajak. Jadi kurang lebih setelah kemarin ada 2 tahun sebelumnya dari mahasiswa yang sudah menjadi relawan pajak, saya mendapatkan informasi ada rekapannya. Mereka banyak yang berkontribusi, akhirnya setelah lulus mereka punya tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Itu yang membuat saya bangga dengan para alumni relawan pajak. Jadi mereka setelah lulus itu sertifikat yang diperoleh dari relawan pajak nanti diterbitkan langsung oleh Kanwil Jawa Tengah, Kanwil DJP Jawa Tengah. Itu nanti bisa untuk digunakan SKPI, pendamping ijazah. Dari situ ternyata mahasiswa yang sudah lulus itu mendapatkan manfaat, kayak seperti mendapatkan privilege sendiri. Dapat privilege karena mereka secara mendapatkan pengakuan bahwa mempunyai pengetahuan pajak yang lebih baik. Karena setelah terjun di KPP menjadi relawan pajak, di situ pengetahuan tentang pajaknya pasti lebih baik dibandingkan
teman-teman mahasiswa yang tidak berkesempatan menjadi relawan pajak. Kalau dalam tadi kan setelah menempuh untuk mengikuti kegiatan relawan pajak tersebut, dari Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan sertifikat. Nah, dalam sertifikat relawan itu bisa untuk melamar pekerjaan atau dalam instansi tertentu? Iya, Bisa ya? Macam yang tadi saya sampaikan. Iya. Untuk Iya. SKPI termasuk Untuk menambah nilai SKPI, plus. pendamping ijazah. Beberapa di antaranya banyak yang sudah berhasil bekerja, ada yang di bank pemerintah, kemudian ada yang di sektor swasta, perusahaan di daerah Kudus, daerah Semarang, kemudian ada juga yang menjadi wirausaha. Jadi mereka secara pengetahuan tentang pajaknya sudah lebih baik, jadi mereka dalam berkegiatan usaha itu langsung memenuhi kewajiban pajaknya. Jadi meskipun masih usaha baru atau nanti kalau mahasiswa mulai punya penghasilan ya, tidak usah takut, mulai saja mendaftarkan untuk mempunyai NPWP ya, karena itu nanti lebih menguntungkan daripada setelah mempunyai kegiatan usaha mendapatkan keuntungan beberapa tahun baru mendaftarkan NPWP. Ya. Oke. So itulah pembahasan kita. Sebelumnya terima kasih banyak Bu sudah memberikan atau menyampaikan sebuah informasi dari Tech Center serta kegiatan program unggulan Tech Center, yaitu seleksi relawan pajak, di mana kita menyeleksi dari berbagai mahasiswa untuk dijadikan relawan pajak yang akan terjun dalam KPP tertentu. Setelah 2 bulan menempuh relawan pajak, maka akan diterbitkan sertifikat. Nah, benefitnya ini, sertifikat relawan pajak ini akan dijadikan atau bisa dijadikan dalam SKPI dan bisa untuk melamar pekerjaan ataupun dapat berwirausaha. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Habibah atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak Siti. Jadi banyak banget ya benefit yang kita dapat kalau kita mengikuti dalam organisasi Tech Center serta program-program yang telah dilaksanakan. Let's join with us. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Siti. Sama-sama.